Di pojok sana banyak banget kelelawar. Kelelawar itu jenis kelelawar kecil, kelelawar pemakan buah, dan wes. Meski berada jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Banten, kegiatan ekonomi warga di sebuah kecamatan di ujung selatan Banten ini cukup tinggi. Hal ini tak terlepas dari keberadaan tambang emas bersejarah peninggalan Belanda, di mana mayoritas warga menggantungkan hidup dengan mengais urat-urat emas yang tersisa. Kurang lebih 14 km ke arah selatan dari Kecamatan Bayah, tambang emas bersejarah yang terletak di Desa Cikotok masih menyisakan asa bagi warga yang sejak dulu sangat bergantung pada keberadaannya. Kini yang tersisa di Cikotok hanyalah penambang-penambang tradisional atau lebih dikenal sebagai gurandil. Para gurandil ini mencari urat-urat emas dari lubang tambang dalam hutan dan memprosesnya dengan cara tradisional pula. Meski demikian, hasil dari itu semua mereka anggap lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Wah, seekor ular gadung hijau tampak sangat sempurna berkamuflase di sela-sela ranting pohon di antara pepohonan karet. Saya sendiri hampir tidak melihat ular berbisa rendah ini jika ia tidak bergerak. Ular gadung ini tetap saja berusaha menyerang dengan gerakan-gerakan lincahnya. Bentuk tubuhnya yang tidak terlalu besar membuat gerakan-gerakannya sangat cepat. Gerakan super cepat dari ular gadung sangat berguna untuk berburu makanan seperti burung atau satwa lain yang tidak kalah gesitnya. Lubang di mana para penambang emas mencari batu yang memang di dalamnya itu ada unsur emasnya. Nah, biasanya mereka mencari batu tersebut dengan cara menggali dalam lubang itu. Kayaknya ada cahaya di dalam sana. Ada orangnya lagi nambang. Kita masuk. Tapi sebelum masuk, tentunya harus menggunakan headlamp dulu. Di pojok sana banyak banget kelelawar. Kelelawar itu jenis kelelawar kecil, kelelawar pemakan buah, dan wes, mereka memang di siang hari itu
mencari tempat gelap seperti gua ataupun gedung kosong untuk tidur. Lihat, kita deketi ya, yuk. Lobang bekas Belanda ini sedikit lebih besar dibanding lobang aktif yang saya temui pertama tadi. Pelan-pelan. Sehingga mempermudah bagi saya dan teman-teman untuk bergerak Pelan, ya. dan menyusurinya hingga ke dalam. Namun demikian, kami harus berjalan sambil menunduk agar tidak ditabrak oleh kelelawar yang terbang keluar lobang. Sekitar 50 meter dari mulut lobang, kami baru menemui seekor ular sanca kembang alias Piton reticulatus berukuran lumayan besar sedang bersembunyi di dalam ceruk. Sanca kembang atau Piton reticulatus sebesar ini sangat berbahaya untuk didekati karena ia bisa melilit dan bahkan menggigit hingga menelan manusia. Dengan cara memakan kelelawar ataupun binatang malam yang masuk ke dalam gua tersebut. Karena ini adalah daerah lingkungan lintasan manusia, jadi jarang banget nih ular ini keluar. Ke tempat lain aja ya. Yuk kita cari. Seru dan berbahaya.